Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 3 ya. Ada? Sudah. Itu ya PDF-nya terbuka. Dengan judul menjalin hidup penuh manfaat dan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasud. Terus buka halaman selanjutnya. Tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasud. Jadi di bab ketiga ini tujuan pembelajarannya kalian harus paham, harus capai ya, memahami dan menghindari. Bisa memahami setiap sifat-sifat perilaku yang tadi itu yang dianggap jadi seperti berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasud. Terus bukan maksudnya. Dan ada gambar. Apa yang terjadi jika seorang suka pamer, iri terhadap orang lain? Itu ada gambar 3 ya. Yang pertama itu lihat, perhatikan dulu ya. Setiap gambarnya, apa yang mau kalian pahami tentang setiap gambarnya? Coba kasih waktu ya, berapa 1 menit ya. Kita pelajari setiap gambarnya itu. Sudah, pelajari? Mungkin ada yang mau ini? Memberikan kesimpulan dari gambar-gambar ketiga gambar itu. Mungkin silakan. Dari ketiga gambar itu silakan, ada yang mau menyimpulkan? Coba tuh sobat. Coba. Apa yang terjadi jika seorang suka pamer atau iri terhadap orang lain? Itu lihat ada bantuan 3 gambar. Apa yang dapat disimpulkan dari gambar ketiga gambar itu? Silakan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Coba dari sifat iri dan sifat apa? Pamer dan iri ini apa kira-kira kalian? Apa? Silakan. Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa? Di orang yang adalah menjauhi orang-orang banyak yang tidak menyukai. Terus ada yang menamakan lagi? Mungkin cewek-cewek biasa lah ya. Mungkin ada yang mau menamakan? Jadi maksud ini Udin ya. Hilmi maksud cara panggaran. Sudah tahu nama ya, kata Hilmi. Salah satu dampak negatif dari perbuatan pamer ini apa? Bisa dibenci orang lain, dijauhi orang lain. Itu intinya dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya. Terus selanjutnya Bapak akan membagi menjadi kelompok. Gini cara pembagiannya. Sebutkan angka 1 sampai 5 ya. Cewek 1 kali, cowok 1 kali gini maksudnya. Ini 1, 2, 3, 4, terus sama 5. Ke 1 lagi. Tarik. 1, 3, 4, 2, 3, 6. Iya, kita bawa besok. Enggak. 1 sana. Terus hadis riya Oh iya teh. itu sama Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok PAI.
Takabur. Takabur merupakan perilaku tercela yang ditunjukkan oleh seorang yang merasa diri paling hebat. Dalam hadis yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Solusi untuk menghindari sifat takabur: 1. Memiliki sifat rendah hati. 2. Bersyukur dan menghormati orang lain. Contoh positif dari sikap takabur: 1. Mengakui kekurangan dan kesalahan. 2. Menjaga keseimbangan antara rasa percaya diri dan rendah hati. 3. Bersikap ramah dan empati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok segitiga ingin mempresentasikan poin ke-1. Hasud. Perasaan tidak senang, iri hati terhadap kenikmatan atau keberuntungan yang dimiliki orang lain, serta keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok PAI. Takabur. Takabur merupakan perilaku tercela yang ditunjukkan oleh seorang yang merasa diri paling hebat. Dalam hadis yang artinya tidak akan masuk surga orang-orang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Solusi untuk menghindari sifat takabur: 1. Memiliki sifat rendah hati. 2. Bersyukur dan menghormati orang lain. Contoh positif dari sikap takabur: 1. Mengakui kekurangan dan kesalahan. 2. Menjaga keseimbangan antara rasa percaya diri dan rendah hati. 3. Bersikap ramah dan empati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sabarahannya. Bulet cenah. Akan mempresentasikan tentang riya. Riya menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan untuk menyombongkan diri. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatannya yang buruk, maka mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sebaiknya seluruh amal yang kita kerjakan diniatkan hanya karena Allah semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan. Jadi Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama ada berpoya-poya. Berpoya-poya itu adalah, maknanya berpoya-poya di sini maksudnya merupakan tindakan menghabiskan harta secara berlebihan tanpa perhitungan dan tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Bukan hanya uang ya, segala sesuatu yang berharga dihabiskan secara berlebihan. Mungkin air, mungkin sumber daya yang lain, ya, itu berpoya-poya. Dampak negatif berpoya-poya ini, yang pertama ada kerugian materi, cepat habisnya harta tanpa ada manfaat yang berarti, yang pertama. Yang kedua, kerugian spiritual, menjauhkan diri dari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kerugian sosial, dapat menimbulkan masalah ekonomi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya. Terus sifat yang kedua yang harus kita hindari ini adalah sifat riya. Riya ini adalah menampilkan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bahasa Jepang nama flexing. Ya, flexing. Dampak negatif dari riya. Hilangnya pahala. Hilangnya amal pahala. Kenapa hilang? Amal ibadah yang dilakukan tidak mendapatkan pahala karena niatnya tidak ikhlas, karena tidak lillahi ta'ala. Cuma mau dilihat sama orang lain. Terus yang kedua munculnya sifat-sifat buruk seperti munafik. Dari riya bisa menghasilkan sifat munafik, pendusta, dan sombong. Terus yang terakhir, kerusakan hubungan sosial. Menimbulkan perpecahan, pipaseaun, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Ini riya. Selanjutnya, sifat selanjutnya yaitu sum'ah. Sum'ah itu menyebarkan keburukan atau aib orang lain dengan tujuan menjatuhkan martabatnya. Ya. Dampak negatif sum'ah, yang pertama dosa besar, merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus merusak reputasi, menghancurkan nama baik orang lain dan menimbulkan permusuhan. Bukan hanya
menghancurkan nama baik orang lain, nama diri kita juga jadi jelek ya karena sum'ah ini. Selanjutnya adalah sifat takabur. Takabur merasa sombong, aku anggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Non bahasa orang mah gede sirah. Ya. Hah? Iya ya, kalau sudah dia taklim ya, dijelaskan. Dampak negatif takabur, yang pertama menutup pintu hati. Orang yang takabur akan sulit menerima kebenaran dan nasihat asa pangbenerna, tidak mau mendengar nasihat orang lain karena takabur. Terus yang kedua dibenci oleh Allah dan manusia. Orang yang sombong akan dijauhi dan dicela oleh orang lain. Terus yang ketiga, ajab dunia dan akhirat. Orang yang takabur akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan siksaan. Selanjutnya. Hasud ya. Hasud, sifat selanjutnya yang harus dihindari, merasa iri, dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dampak negatif hasud, yang pertama merusak hati. Hasud akan membuat hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Menghancurkan hubungan sosial. Hasud dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Yang ketiga, menghalangi rezeki. Hasud dapat jadi penghalang datangnya rezeki. Lanjutnya. Terus cara mencegahnya. Sebenarnya cara mencegah ini banyak ya, tapi Bapak simpulkan ada 6. Meningkatkan keimanan, yang pertama meningkatkan keimanan, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat namanya. Yang kedua, memperbanyak ibadah, melakukan ibadah secara ikhlas dan khusyuk. Yang ketiga, bersikap rendah hati, selalu merasa diri kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sombong terhadap sesama. Yang keempat, bersyukur, menyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Yang kelima, menjaga lisan, menghindari perbuatan ghibah, namimah dan